Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sepria Wahyu Hidayat, dan rekan saya. Jadi pertama, kami akan mewawancarai salah seorang pelatih renang, di mana beliau ini, merupakan, seorang mahasiswa di Departemen Pendidikan Olahraga, angkatan 22. Dengan beliau, menggulati cabur, petang, dan beliau, mendapatkan prestasi di, IMT. Baiklah, kita panggil saja, kepada coach Muhammad Iza, kami persilahkan. Ke tengah, oh. Siko. Tengah. Oh, baik, apa kabar coach? Untuk kabar saya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bagaimana kabar Kakak sebetulnya? Alhamdulillah kami juga baik. Sebelum itu, bolehkah coach Iza ini memperkenalkan, diri, alamat, atau yang lain sebagainya? Baik. Kan perkenalkan nama saya Muhammad Iza Aulia Fikra, teman-teman bisa manggil saya Iza. NIM saya 2208373. Saya dari Departemen Pendidikan Olahraga angkatan 2022. Baik, sebelum itu, kalau kami boleh tahu itu cabur Coach Iza sebenarnya itu di bidang apa? Nah, mungkin cerita sedikit nih, sebenarnya tuh saya tuh awalnya cabur saya tuh di bola basket. Nah, cuman karena pernah nih ada insiden cedera ankle 2 kali kiri kanan, jadi ada trauma dikit dalam basket. Jadi memilih untuk mencoba cabur baru yaitu olahraga petang, karena di sana juga peluangnya lumayan besar. Itu sih. Kalau boleh tahu itu di petang itu, prestasi Coach Iza sendiri itu sudah sampai mana ya? Kalau untuk prestasi sih udah pernah mengikuti satu ajang namanya tuh internasional, ya INT namanya. Dia itu mempertemukan 3 negara, Thailand, Malaysia, sama Indonesia. Jadi alhamdulillah di sana itu saya mendapat juara 3 bersama dalam cabang olahraga keta. Mungkin hanya itu sih prestasi saya di petang Wah, untuk sekarang. berarti itu internasional ya, Coach? Iya. Bagus sekali ya, Coach. Oh, sebelum itu kami ini mau mewawancarai Coach itu dengan mengusung tema, trauma berenang. Oh, trauma. Iya, trauma berenang, di mana kan ada juga anak-anak itu, eee, memiliki trauma, trauma berenang, atau dia takut dengan air yang dalam gitu, Mas. Ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam air tuh, ya terbayang-bayang oleh dia kan, misalnya ada hewan apa semacamnya gitu kan. Misalnya tenggelam, misalnya Ya, ya. ya. Di mana pertanyaan pertama kami, apakah Coach pernah mengalami pertama kali merasakan takut dengan air atau berenang itu sendiri, Coach? Kalau dari pengalaman pribadi jujur pernah. Dah tuh SD mungkin ya, lagi main lari-lari di kolam renang sama teman-teman. Itu ini ada posisi ini kan kolam renang nih. Kolam renangnya datar, langsung ke bawah. Nah, Ah, saya karena dikejar sama teman, saya lari ke bagian dalam. Tanpa disadarin ternyata itu adalah bagian dalam. Nah, di situ saya tenggelam dan nggak ada yang tahu. Nah, jadi saya survive di sana sendiri, berenang-berenang untuk nyampe ke tepi dan akhirnya sampai. Alhamdulillah saya itu selamat. pas itu kaget ya, Coach, ya? Kaget iya, trauma juga iya. Trauma sampai sekarang? Syarat Berarti masih masih memiliki trauma ya? masih ada traumanya. Karena trauma ini bisa dikurangin tapi bertahap. Oh, tahap. Wow. Iya. Gimana sih, Coach, caranya untuk menghilangkan trauma saat berenang? Kalau untuk menghilangkan sih bisa caranya bertahap. Caranya itu pertama coba itu turun langsung ke lapangannya, ke kolamnya kan. Terus cari pelatih renang yang kenal dan memberikan afirmasi positif seperti kata pernyataan-pernyataan yang membuat orang yang pernah merasa trauma itu nyaman berada di air. Jadi dia tuh merasa nyaman, aman ketika di dalam air sehingga trauma ini akan berangsur-angsur hilang. Begitu sih cara. Oke, caranya, Coach, ya. Oh, itu apakah, trauma, semacam ini nih ada kaitannya dengan, hampir tenggelam atau menyaksikan orang lain dalam bahaya seperti orang lain hanyut ya? Atau bisa juga, dipaksa masuk ke air tanpa persiapan, misalnya dia, didorong lah kan sama temannya atau yang lain tanpa persiapan masuk ke dalam air. Jadi dia tuh bisa trauma, apakah bisa seperti itu, Kak? Trauma ini bisa terjadi tanpa
kita sendiri yang mengalami. Contoh nih, seperti ada cerita-cerita dari orang-orang ataupun ketika melihat orang berita tenggelam atau hanyut. Nah, hal itu bisa membuat pikiran kita nih, ibaratnya akan takut akan air. Oh, kan udah. Jadi, trauma terhadap air ini nggak bisa tidak hanya bisa terjadi pada seorang itu, tetapi juga melalui perantara seperti cerita dari orang lain dan segala macamnya. Iya. Ya, saya tuh juga pernah trauma tuh, Coach. Oh, mungkin masih kecil tuh pernah tenggelam, Kak. Jadi bayangan saya tuh kayak ada sesuatu hewan yang besar gitu kan. Yang di dalam air. Iya, masih kecil kan. Sampai sekarang ini saya tuh takut takut kali sama air yang dalam atau warna airnya tidak jernih itu saya takut tuh, Coach. Ya. Pertanyaan selanjutnya Coach ya, apakah ketakutan ini pa parah, sering, eee, waktu atau tetap sama saja sejak awal? Kalau untuk ketakutan ini sih sebenarnya bisa berkurang. Kalau dari awal kan trauma kan, mereka tuh dibutuhkan namanya terapi. Nah, terapi ini berguna untuk mengurangi rasa trauma atau rasa takut terhadap seseorang yang pernah mengalami trauma. Contohnya dengan cara ya terjun ke lapangannya, dengan cara memberikan misalnya nih untuk anak-anak nih, pengenalan air terlebih dahulu, memakai pelampung. Intinya gimana caranya orang yang pernah merasa trauma itu nyaman berada di air, merasa aman di dalam air sehingga trauma itu akan berangsur-angsur hilang. Dan kita ajarkan juga teknik-teknik bagaimana caranya untuk bertahan di air seperti mengambang, gaya-gaya seperti gaya dada, gaya bebas. Nah, tapi intinya itu gimana caranya untuk menghilangkan rasa trauma ini, gimana caranya untuk menghilangkan rasa takut terhadap air. Karena ini juga PR, karena orang yang bisa berenang pun pasti ada rasa takut terhadap air. Nah, gitu sih. Nah, ada kejadian-kejadian Ya, biar itu mungkin ada yang pernah tenggelam kan, ada yang pernah mendengar cerita tenggelam atau keluarganya, mungkin itu bisa jadi trauma. Oh, dan apakah, ada faktor lain yang memungkinkan seseorang trauma terhadap renang atau adalah PFP, Coach? Hmm, ada sih contohnya seperti misalnya nih ada pelatih yang, ya yang nggak sabaran lah gitu ya. Contohnya nih seperti marah-marah, ya yang marah-marah nih. Seharusnya kan pelatih ini memberikan sesuatu hal-hal yang positif nih, pernyataan yang positif atau afirmasi yang positif pada anak didiknya kan. Tetapi dia kadang ada nih memberikan suatu perkataan contoh nih pada cowok, "Kamu cowok nih, masa takut sama air? Potong aku dong," misalnya itu gitu kan. Nah, hal itu bukan sebagai motivasi, itu malah hanya akan menjatuhkan mental si anak didik. Sehingga dia bukannya malah berani, bukannya merasa tenang atau merasa aman di air, dia hanya merasa takut. Dia hanya akan takut. Jadi sehingga traumanya itu akan semakin berparah. Karena itu. Jadi dia kena serangan mental ya juga fisik ya juga ya, Coach, tambah parah aja ya. Nantinya apakah Coach pernah mengalami pengalaman positif sebelumnya dengan berenang? Kalau pengalaman positif ini mungkin hal yang menyenangkan di dalam berenang mungkin ya. Mungkin ya mungkin pasti kita semua ada pernah ngerasain kan kalau pas kecil nih diajak teman-teman atau enggak diajak orang tua pergi kolam renang pasti seneng kan, main air kan. Nah, itu bukan merupakan salah satu hal yang menyenangkan bagi saya nih, ketika berada di air bersama orang-orang yang saya senangi, bersama sama teman saya, sama keluarga saya. Nah, di situ saya merasakan hal-hal yang menyenangkan dengan hal tersebut. tuh, ah, ya, Teddy, waktu gua panggil awak tadi Tat, gua rabun Tat, serius. Betul, kalau nggak selalu video. Lagi di kamar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tendang kalian. Ah, enggak. Coba dulu ya. Kami harus balik tuh. Berapa? Iza, Tigil, you, what you? Kan ada apa? iya, waduh dulu. Mungkin apa? Ah, aja. Sip. Lori ya, speed lori ya. Sini sudah tahu. Tadi nggak ada di bawah tadi. Lanjut lanjut. Sorry ya. Iya, Bang, aman gua tadi. Banyak. Ya, maaf ya ada sedikit gangguan ya. Apakah bisa diulangi lagi, Coach? Apakah Coach tuh pernah mengalami pengalaman positif sebelumnya, oh, dengan berenang? Kalau pengalaman pasti mungkin ya pengalaman menyenangkan ya kan. Ya, pengalaman menyenangkan ini pasti banyak nih. Apalagi terlebih di tempat saya nih di Riau. Tempat saya ini terkenal akan rawa-rawanya. Ketika musim hujan tiba, banjir itu pasti kan ada. Nah, ketika banjir, jadi semua jalan itu bakal jadi kolam renang dadakan. Nah, makanya itu saya sering nih bermain sama teman-teman nih di air tuh. Mungkin main main bola, main kejar-kejaran atau cewek-cewek berenang lah. Dari dulu sampai sekarang seperti itu ya? Ya, itu aja.
ada air bisa berenang. Tah, semenyenangkan wis, Kak. Pergi kalau di Payakumbuh mana ada. Ada air mengalir ya. Selanjutnya, bagaimana trauma ini dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari orang tersebut? Ah, Ya, trauma ini ya sangat berpengaruh. Contoh nih, misalnya ada kegiatan rekreasi di kolam renang atau enggak di pantai nih. Orang-orang pada main air nih, semua teman-teman kita main air, guru-guru kita main air, pokoknya semuanya pergi ke air. Kita memiliki trauma ini kan otomatis dia bakal menjauh dari air. Nah, otomatis dia tersisihkan kan karena dia takut air. Nah, jadi trauma itu yang menimbulkan kesenjangan sosial antara si yang trauma dengan yang nggak trauma ini. Nah, itu. Daripada nahan malu lebih baik pergi dia. Nah, daripada dia traumanya kambuh kan, mending dia menjauh lah. Lu aja berenang mikir-mikir 2 kali deh enggak gitu. Atau enggak, tinggal aja ya Mas, kayak ada. Ah, ya Coach, apakah ada dukungan atau lingkungan yang bisa membuat orang yang trauma merasa lebih aman sekitar air tuh, Coach? Kalau untuk dukungan sih paling mungkin kayak pernyataan yang positif nih misalnya, pernyataan yang membuat dia merasa aman, tentram misalnya tuh. Kayak misalnya nih, "Ayolah masuk renang, ada coach nih yang menjaga di air, insya Allah aman, nggak bakal kenapa-kenapa. Ini juga ada pelampung nih." Pokoknya apa sih yang membuat orang yang pernah trauma ini merasa aman, berikanlah kepada dia. Contohnya pelampung, kata-kata yang positif, afirmasi positif, berikan kepada dia. Sehingga si orang yang trauma ini dia merasa aman ketika berada di air, nggak ada lagi traumanya itu, sehingga trauma ini akan perlahan-lahan berkurang. Memberikan motivasi, Motivasi. bukan yang marah-marahi, lah kena serangan mental. Lebih baik memberikan motivasi untuk menaikkan mental anak itu ya. Baik, sebelum lanjut, lebih baik kita minum air dulu ya, Coach ya. Boleh. Makasih ya. Rasa rumput ya, Coach. Pansel buat tapi saya suka. Gitu. Walaupun emang sih teman-teman saya bilang katanya aneh cowok suka matcha, cuman ya gimana emang enak tentu. Kayak rasa rumput kata orang ya. Ya, saya nggak pernah terlalu beli, cuman enak nih. Kalau saya pernah, Coach. Sup ya pertanyaan selanjutnya ya Bos ya. Misalnya Kak ada memiliki trauma dengan air, apakah Kos merasa nyaman untuk memulai, mengeksplorasi air bersama seseorang yang Kos percaya? Jadi konteksnya nih saya pernah trauma nih, trauma cuman saya harus turun ke air tapi dengan orang yang saya percayai. Ya, saya di situ jujur akan merasa aman karena apa, orang yang saya percaya itu ada di kolam. Nah, sehingga saya itu merasa aman nih, tentram, tenang, karena ada orang yang akan menjaga saya ketika saya berada di dalam air. Jadi apapun aktivitas saya yang lakukan di dalam kolam itu, saya nggak akan merasa takut karena ada orang yang saya percayai untuk menjaga saya di sana. Di pahlawan. Ya, situ paling data atau enggak seperti orang tua yang menjaga kita di dalam, atau enggak pelatih yang kita percaya. Berarti di situ kita bisa dikit ngilang trauma ya Mas Ino. Ya, saya merasa sudah. Ya, pertanyaan selanjutnya Coach ya, apakah trauma ini dapat menghambat seseorang untuk, berpartisipasi dalam kegiatan tertentu seperti acara keluarga itu kan keluarga itu pergi bermain ke kolam renang atau mereka pergi ke pantai lah kan atau sungai-sungai, apakah dapat menghambat gitu, Coach? Kalau untuk ini pasti sangat menghambat sih, karena apa kan, nggak mungkin lah ya kan, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik-adik kita, ataupun saudara-saudara kita bermain air, kita nggak bermain air, Kak. Nah, jadi ibaratnya gitu, cuman orang-orang ini yang bersenang-senang tetapi kita tidak. No, itu sangat berpengaruh terhadap yang trauma ini. Makanya itu trauma ini harus dihilangkan dengan cara ya terapi, atau enggak diberikan pelatihan-pelatihan ya yang membuat trauma ini akan berangsur-angsur hilang. Saya juga pernah tuh Coach ya, pas tuh masih trauma sama air kan, belum pandai berenang juga, itu keluarga itu, ngajak saya kan pergi bermain tuh ke Padang Panjang nih di Mifan kan. Jadi mereka tuh nengok mereka tuh bersenang-senang, kita kan juga iri dikit, ya pengen main kan, tapi kita takut airnya gimana lah itu kan. Itu dapat menghambat sekali itu ya Coach ya, menghambat, kesenangan kita ya. Coach, selanjutnya ya Coach, apakah trauma ini dapat
mengaruhi rasa percaya diri Kos dalam berenang? Trauma ini pasti sangat mempengaruhi percaya diri seseorang nih, apalagi ketika ada agenda yang mengharuskan seseorang yang trauma ini pergi ke tempat-tempat yang ada air atau enggak di kolam renang misalnya, ada aktivitas atau event yang di kolam renang ya. Jadi ketika, ada event di kolam renang dia akan merasa kurang percaya diri, takut akan air itu. Sehingga ketika dia melaksanakan kegiatan di sana, dia itu akan merasa mungkin lemas atau enggak ingin bergabung ke kegiatan itu. Nah, jadi itu sangat akan mengurangi rasa percaya diri seseorang ketika ada aktivitas yang melibatkan air terhadap orang yang trauma. Oh, dan kita kan, setiap orang tuh kan memiliki trauma, misalnya trauma tinggi atau trauma air ini kan. Trauma trauma air ini, bisa menyebabkan kita untuk, sulit berenang, berenang sulit pariyotang kan. Dan untuk mengatasi trauma ini apakah ada cara atau tips untuk, memulihkan trauma ini, Kak? Nah, makanya itu ada namanya tuh tingkatan-tingkatan namanya tuh, kelompok umur. Nah, kelompok umur dari umur sekian sampai sekian tuh ada treatment-nya gimana. Nah, kalau misalnya dari umur-umur yang 2 sampai 6 tahun itu ada treatment untuk pengenangan air saja. Pengenangan air, seperti membuat membuat permainan yang membuat anak-anak itu merasa nyaman. Nah, kemudian ada lagi tingkat selanjutnya, itu umur 6 sampai 12 tahun kalau nggak salah. Nah, itu udah mulai diberikan pembelajaran-pembelajaran renang yang dimasukkan ke dalam teknik, tetapi masih di dalam konteks bermain nih. Masih gerakan dasar. Gerakan dasar. Nah, makanya itu dia ada step-stepnya. Nah, apalagi yang susah itu ketika sudah memiliki trauma di masa kecil, nah, tapi dia pengen belajar di usia-usia mungkin 12 sampai 18 tahun. Nah, itu akan sulit untuk diajarkan, perlu treatment yang membuat dia itu terasa nyaman terlebih dahulu di air, yang membuat dia bisa tenang dulu di air. Nah, baru bisa diajarkan teknik-tekniknya bagaimana, cara mengapung bagaimana, teknik gaya dada gimana, bebas gimana. Nah, yang jadi PR itu gimana caranya untuk menghilangkan rasa takut ini dulu kan air. Karena ini yang sangat menjadi PR. Percuma dia udah pandai nih berenangnya, tapi dia masih seperti aku ya. Itu harus dikurangin sedikit demi sedikit. Ada juga orang yang pandai berenang, tapi nengok air yang tidak bersih atau air yang dalam masih ada terbayang-bayang oleh dia kan. Sudah monster atau apalah dalam air itu kan. Siapa tahu tak? Iya. Nah, apakah cara tersebut hanya bertujuan sekedar mengurangi rasa takut atau sepenuhnya mengatasi trauma? Kalau cara itu sebenarnya sih untuk mengatasi sepenuhnya mungkin ya enggak sih, kan karena ada kan ketika orang yang berada di kolam renang nih, dia merasa aman nih. Nah, namun ketika dia dalam ketika dalam perjalanan laut nih, kan laut sama kolam beda nih, ada gelombang-gelombangnya kan. Nah, bisa jadi dia masih takut, takut akan laut, karena gelombang-gelombangnya itu. Nah, kalau di kolam renang dia merasa aman, tapi di laut dia merasa nggak aman, berarti otomatis dia masih ada trauma tersendiri akan air. Dia masih ada PR untuk mengatasi traumanya terhadap air laut, zona gelombang laut. Jadi untuk tips itu tuh, dia hanya untuk mengatasi rasa traumanya terhadap kolam renang, belum untuk laut. Karena laut ini kan beda sendiri kan, belum lagi cuacanya laut gimana, Itu auranya lebih mistis. auranya sih. Nah, jadi banyak itulah yang mau kami tanyakan nih Coach ya. Itu, trauma seseorang dan, cara mengatasi trauma, tips-tipsnya atau cara-caranya kan. Ya cuman di situlah kami mau bertanya Coach. Ini kok satu lagi kok, gimana caranya kan saya kalau berenang tuh di dalam air tuh nafas tuh Cepat habis. habis. Nah, jadi kalau saya pribadi nih, untuk gaya misalnya nih, gaya dada tuh saya biasanya, eee, kan gaya dada tuh ada pas pengambilan napas nih, pas pengambilan napas, puap puap, ambil napas. Nah, biarkan badan itu jalan terlebih dahulu, jangan terburu-buru, dan cara membuang napasnya itu jangan langsung habis semua, cuman perlahan, bertahap, tapi dari hidung, jangan dari mulut, karena mulut ini bakal mengeluarkan, udara lebih banyak daripada hidung. Kalau dari hidung tuh bisa mau bertahap nih, dikit 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 dikit, baru tambahin kaki, biarin biarin jalan dulu, tahan napas sambil membuang napas dikit-dikit, baru ulangin lagi gerakannya. Nah, kalau di gaya bebas, gaya bebasnya juga ada cara tersendiri. Misalnya tarikan pertama nih, meluncur tadi ya, meluncur,
Tahan pertama, kedua, pas ke kanan lagi baru ambil. Biarin ban jalan dulu, meluncur dulu, baru lanjut lagi. Ambil, biarin jalan dulu. Jadi pas kalau bisa ngambil tuh kanan, kanan terus sampai ujung. Kalau kiri, kiri sampai ujung. Sehingga nggak banyak tenaga yang terbuang, nggak banyak udara yang terbuang. Jadi itu tipsnya kalau dari saya. Terus kalau mengambil nafas benano itu dari mulut. Kalau itu lebih bagusnya dari mulut. Karena apa? Mulut kan cakupannya lebih lebih luas kan untuk mengambil nafas. Kalau hidung kan terbatas nih. Belum lagi ada air-air yang melompat yang akan terhidup ke hidung. Sehingga itu hanya akan menghambat nih. Bakal bakal menyumbat lah. Pasti pernah ngerasain gimana rasanya menghirup air lewat hidung, pasti pedih kan. Nah, makanya tuh lebih disarankan mengambil napas itu lewat mulut dengan cara kayak membuka mulut tuh lebar-lebar. Pasang intinya tuh pas mengambil napas gaya dada ini, pasang muka sejilat-jilatnya untuk mengambil banyak nafas, mengambil banyak udara sehingga kita lebih lama tahan di semua. Itu ya caranya ya kalau saya sebelum ngatur pernapasan di air. Ya, baik Coach, cuman itu saja yang mau kami tanyakan ya Coach ya. Dan terlebih terkurangnya kami mohon maaf nih, ya karena hari juga sudah malam kan, mana tahu Coach capek, ya tahu nelpon sama ayahnya kan. Iya, ya pernah isi luka iyo. Iya sih. Oh bela Coach, oh kami berterima kasih banyak kepada Coach karena telah memenuhi panggilan kami, untuk melakukan wawancara, pelatih renang pelatih renang ini. Oh, dan kami ucapkan terima kasih banyak ya Coach ya. Oh, baiklah kami pamit undur diri. Oh, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cilu.